Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan bahas bersama apakah mungkin batasan usia pelamar kerja dihapus. Ruang Publik KBR disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Yang berada di Jakarta bisa dengarkan langsung melalui siaran radio di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Dan juga jika Anda berada di luar wilayah Jakarta bisa streaming di kbr.id atau juga bisa langsung tonton di channel YouTube Berita KBR. Tapi tentunya mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi, memberikan opini Anda, komentar dan juga pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami di 0812 118 8181. Juga bisa melalui channel YouTube Berita KBR. Jika Anda sedang menyimak atau menonton bisa langsung tulis ya di live chat kolom komentar yang tersedia. Saudara, akhir Juli lalu, Mahkamah Konstitusi ini menolak permohonan uji materi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan ini diajukan pekerja swasta asal Bekasi yang bernama Leonardo Olivins Hamonangan yang mempersoalkan pasal itu sebagai bentuk diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satunya berdasarkan usia pelamar kerja. Tapi MK berpandangan lain nih dengan memutuskan bahwa pasal yang digugat Leonardo tidak diskriminatif. Putusan tersebut juga ternyata mendapat banyak respon negatif juga di media sosial. Hakim MK dinilai tidak peka di tengah gelombang PHK, terutama di sektor padat karya. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat pekerja yang di PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024 ada sebanyak 32.000 orang. Para korban PHK ini bakal kesulitan terserap kembali ke pasar kerja formal karena memang penerapan batas usianya. Kesempatan mereka tertutup walaupun mumpuni ya secara kompetensi mereka. Nah, tapi di realita sering sekali kita temui lowongan kerja ini dengan batasan usia maksimal 25 tahun. Bahkan kadang terdapat kurang dari batasan usia tersebut ya. Artinya walaupun usia belum genap 30 tahun, tapi sudah dianggap terlalu tua untuk melamar posisi tersebut. Konsekuensinya ya bakal makin banyak orang menganggur atau bertambahnya pekerja informal dengan berbagai kerentanannya. Bagaimana persoalan ini tentunya bisa disikapi dan apakah mungkin batasan usia kerja suatu saat nanti akan memang dihapus? Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan dosen hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati, dan juga bersama dengan dosen sekaligus analis kebijakan publik FISIP Unair, ada Gitadi Tegas. Selamat pagi Bu Nabila dan juga Pak Gitadi. Selamat pagi Mbak Naomi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, pagi tadi dan juga Bu Nabila. Bu Nabila, MK ini sudah menyatakan bahwa batas usia yang menjadi syarat melamar pekerjaan bukan bentuk diskriminasi gitu ya. Tapi kalau secara sosial, syarat ini ternyata punya dampak yang sangat luas juga ya seperti yang kita lihat yang sudah-sudah. Seperti apa tanggapan Anda Bu soal putusan MK ini? Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya memang ada yang perlu dikritisi dari putusan MK yang baru memutus bahwa bahwa lowongan pekerjaan berbatas yang dengan batas usia tertentu itu tidak masuk ke dalam definisi diskriminasi karena kita melihat bahwa isu ageism itu diskriminasi berbasis usia itu menjadi isu yang terutama belakangan ini sangat krusial di tengah pasar kerja kita yang makin kompetitif dan juga bonus demografi yang makin besar. Hal ini terutama perlu disikapi dengan kritis karena belakangan ini kan hubungan kerja Indonesia itu semakin fleksibel. Hubungan kerja yang semakin fleksibel artinya semakin banyak pekerja-pekerja yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja kontrak yang ada jangka waktunya, sehingga sangat mengkhawatirkan jika di satu sisi kita punya hubungan kerja yang makin fleksibel, orang bisa dihentikan bekerja dan tidak punya pekerjaan setelah 2 tahun, 3 tahun, tapi di sisi lain kemudian kemungkinan dia untuk mendapatkan pekerjaan baru menjadi berkurang drastis dengan adanya normalisasi batasan usia. Jadi memang menurut saya isu
kemarin putusan MK pembatasan yang menolak diskriminasi usia sebagai diskriminasi itu perlu dilihat dari kacamata yang lebih luas gitu ya, melihat isu pasar kerja di Indonesia sendiri. Oke, baik Pak Gitadi, Anda salah satu yang bisa dikatakan mendukung ya pembatasan usia pelamar kerja ini dan menyebut ini adalah kebijakan afirmatif dan juga bisa diterima serta mengakomodir juga berbagai kebutuhan di era sekarang. Bisa dijelaskan kepada pendengar Ruang Publik Pak Gitadi soal pandangan Anda, silakan. Ya, terima kasih Mbak Naomi. Saya kira yang menjadi dasar utama dari pertimbangan itu adalah bidangnya Mbak Nabila ini soal perundangan. Ketika memang ada batas usia untuk seorang pegawai, orang bekerja usia dewasa 18 sampai 50, katakan 55 begitu. Itu yang sebenarnya menjadi dasar awal ketika saya melihat pembatasan itu bisa dianggap sebuah kebijakan. Tetapi itu semata-mata dalam perspektif formal, legal. Nah, sebaliknya kalau di bidang saya orang policy studies, faktor utama yang seharusnya menjadi pertimbangan MK adalah juga pertimbangan evidence based kondisi existing dalam masyarakat kita yang tadi sudah dimulai oleh Mbak Naomi, banyaknya pengangguran, banyak PHK dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya solusi yang lebih make sense adalah dengan melibatkan pihak-pihak institusi yang kredibel untuk melihat sebuah batasan usia itu apa pertimbangannya. Kita punya analogi begini Mbak, di pernikahan dini itu ada dispensasi nikah untuk anak usia di bawah umur pernikahan karena berbagai alasan. Nah itu justru kemudian menjadi pintu masuk, ya ada positif negatif. Nah saya melihat perlunya pihak yang lebih kredibel dilibatkan untuk melihat batasan tersebut tidak semata-mata dari satu sisi legal tadi, batasan usia. Karena faktanya kita punya orang sosial, punya banyak data, anak bekerja masih di bawah umur, tapi kita juga punya catatan banyak orang yang bekerja sudah di atas batas umurnya tapi masih mampu. Nah, kembalinya kemana? Kepada konsensus. Ya. Bagaimana kemudian itu memberi solusi terhadap problem-problem mulai dari tingginya PHK, pengangguran, dan lain sebagainya yang terjadi di Indonesia. Sehingga menurut saya pilihannya dua, merevisi kebijakan terkait dengan batas usia tadi, melibatkan pihak ketiga yang kredibel, independen, sehingga boleh dibilang ada sisi kasuistiknya sepanjang kredibilitas dari institusi tersebut bisa terpercaya. Karena faktanya kalau kita melihat sebagai evidence based sebuah kebijakan itu harus menjadi dasar juga, tidak semata-mata di pandangan awal saya sebagai sebuah kebijakan yang melindungi, katakan terutama di perspektif saya dulu adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Itu yang sebenarnya menjadi concern kami karena anak punya hak untuk menikmati menjalani masa kanak-kanaknya. Itu yang sebenarnya dulu mendasari pemikiran atau konsep saya. Sehingga di sini problemnya ada dalam implementasi kebijakan yang hendaknya dibuat secara oleh institusi yang lebih kredibel, kontraktual, dan melindungi kepentingan bersama kedua belah pihak, pemberi kerja maupun pencari kerja. Itu yang saya kira perlu di-clearkan oleh pengambil kebijakan di Republik ini, sehingga apapun istilah yang sedang kita jalani sekarang, ada bonus demografi, pengangguran tinggi, upah di bawah UMR, dan lain sebagainya. Kalau Mbak Naomi perhatikan, banyak orang bekerja dengan diberi upah di bawah UMR pun diterima karena kebutuhan untuk
kehidupannya. Yang saya tahu sering saya temukan misalnya di bidang-bidang yang terkait dengan cleaning service misalnya, itu kasarnya digaji berapapun mau gitu. Sementara kontraknya mungkin tidak seperti itu. Justru di level paling bawah ini yang menurut saya perlu afirmasi yang melindungi, Mbak Naomi. Ya, baik, terima kasih Pak Gita. Mungkin dari Bu Nabila mau menanggapi, silakan dari sisi ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Pak Gita tadi, silakan. Mungkin sebelumnya kita perlu meluruskan ketika kita bicara soal pembatasan usia, itu kan sebenarnya kita sedang berbicara soal pembatasan usia dalam lowongan pekerjaan, bukan membicarakan soal pembatasan usia anak, karena kalau di satu sisi kita memang sudah punya ketentuan spesifik mengenai pembatasan usia anak, yang mana anak di bawah usia 18 tahun memang secara umum dilarang untuk bekerja dengan beberapa pengecualian. Jadi kalau misalnya dia bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan bersama keluarga misalnya, atau yang untuk mengembangkan bakat minat, itu diperbolehkan. Tapi secara general kan anak di bawah 18 tahun memang dilarang untuk bekerja, dan itu ada ketentuannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan kita juga sudah meratifikasi konvensi ILO terkait itu. Di sisi lain, ketika kita berbicara soal pembatasan usia dalam lowongan pekerjaan, itu kan sebenarnya kita sedang berbicara soal isu yang ada di lapangan, tapi tidak jelas ketentuannya di dalam regulasi gitu. Karena dalam regulasi sendiri kita tidak pernah membicarakan soal batas atas lowongan usia, tapi sekian tahun menjadi sesuatu yang dinormalisasi seakan-akan ada batas lowongan usia 24, 25, 26 yang menjadi sesuatu yang seakan-akan wajar gitu. Padahal sebenarnya dalam ketentuan perundang-undangan sendiri kan pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satu hal spesifik yang dijamin oleh undang-undang, oleh negara adalah semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Sayangnya memang kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam batang tubuh pasalnya tidak secara spesifik menyebut apa yang dimaksud sebagai diskriminasi, yang kemudian oleh putusan MK kemarin, Hakim MK kemudian mendefinisikan, memberikan batasan bahwa yang dimaksud sebagai diskriminasi adalah dalam konteks ras, agama, dan gender, bukan dalam konteks usia. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang debatable gitu. Karena kalau misalnya kita melihat kalau kita bandingkan dengan ketentuan yang ada di negara-negara lain, misalnya sebagian besar negara sudah secara spesifik mengatakan bahwa diskriminasi usia merupakan salah satu hal yang dilarang dalam membatasi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kan konteks utama dalam orang bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak kan seharusnya melihat dari dia bisa atau tidak, masih mampu atau tidak melakukan pekerjaan tersebut. Apa bedanya orang usia 25 tahun dengan orang usia 26 tahun misalnya, itu jalannya 25 tahun lewat 3 bulan misalnya. Jadi hal-hal seperti ini kita anggap wajar karena ya udah memang kayak gitu. Di Indonesia memang kayak gitu kan, kita sering bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau sedikit lebih kritis melihat ini, seharusnya ada yang keliru loh dengan cara kita melihat ini. Ya, baik, kita juga nanti pengen tahu dari Bu Nabila ya, apakah memang batas usia ini satu-satunya hal yang sering sekali menghambat kesempatan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak begitu ya, atau ada persyaratan lain yang kira-kira punya dampak lainnya gitu ya dalam kesempatan seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Nanti akan kita bahas bersama di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin sekali menyampaikan juga keluhan Anda, mungkin juga pendapat Anda dan pertanyaan, silakan di sini kesempatan Anda bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp 0812-118-8181 yang sedang menyimak melalui channel YouTube Berita KBR, juga boleh langsung tulis di kolom live chat komentar yang tersedia. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Diandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia mempersembahkan pameran waralaba, lisensi, dan konsep bisnis IFRA Business Expo 2024 powered by Pertamina Patraniaga.
Siapkan diri kamu untuk menghadiri pameran bisnis menarik tahun ini. Di IFRA Business Expo 2024, kamu akan menemukan berbagai merek dan konsep bisnis terbaru. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk mengikuti seminar dan talk show dengan pembicara terkemuka yang akan membagikan pengalaman dan strategi bisnis terbaik. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menikmati berbagai program sepanjang pameran termasuk kelas bisnis di mana kamu bisa bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya. Catat tanggalnya, IFRA Business Expo 2024, 16 sampai 18 Agustus 2024, jam 10 pagi sampai dengan 8 malam di Jakarta Convention Center. Dengan tiket masuk seharga Rp60.000, kamu dapat mengembangkan jaringan bisnis yang kamu impikan. Segera daftar dan beli tiket di ifra-indonesia.com. Jangan sampai terlewatkan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @ifra_expo. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Apakah mungkin batasan usia pelamar kerja dihapus? Kita sedang bahas bersama di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan dosen hukum ketenagakerjaan dari UGM, ada Bu Nabila, dan juga ada Pak Gitadi dari Unair ya, dosen dan juga analis kebijakan publik. Tadi Pak Gitadi sempat menyampaikan bahwa usulan usia ini kalau bisa diubah saja supaya tidak mempersulit begitu ya. Sebenarnya Pak, dalam pandangan Anda seperti apa sih sistem rekrutmen karyawan yang ideal? Terima kasih Mbak Naomi. Ya, jelas undang-undang itu melindungi warga negara sehingga aturan umumnya yang dipakai adalah batas usia. Tetapi syarat yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan faktor-faktor lain yang lebih kompleks mulai dari psikologi dan lain sebagainya itu kan menjadi domainnya perusahaan. Sehingga di sini bagaimana perusahaan membuat syarat dan ketentuan untuk merekrut pegawainya, itu kan mereka punya mekanisme sendiri yang justru selama ini seolah-olah terabaikan oleh negara, sehingga terpulang kepada masing-masing perusahaan. Saya punya teman SMA dulu yang umurnya 65 tahun masih jadi kapten kapal kelas internasional yang sangat besar. Itu kan semua ada update kondisi dan kompetensinya setiap tahun. Nah ini yang menurut saya selama ini justru menjadi titik lemah di dalam rekrutmen, sehingga negara melindunginya semata-mata hanya dari batas usia. Tapi dalam perspektif saya sebagai analis kebijakan, maka kondisi existing di dalam masyarakat Indonesia sekarang, tadi ada data banyak PHK, generasi muda banyak menganggur, banyak dan lain sebagainya tadi, menurut saya perlu diakomodir dengan syarat dan ketentuan yang under control oleh Dinas Tenaga Kerja juga melibatkan. Nah ini yang selama ini kemudian munculnya ada pada upaya untuk menggugat di keputusan MK tadi. Nah menurut saya perlu ada satu tahapan ya agak flashback sedikit ya, mereview berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah ada, satu. Yang kedua, kebijakan publik itu punya dimensi proyektif, ya, futurologis. Ke depan itu banyak tenaga kerja
anak muda di bonus demografi ini yang menjadi startup dan lain sebagainya yang berbasis keahlian di bidang IT. Nah, ini yang menurut pengamatan saya, analisis saya belum terakomodir dengan baik. Mereview, duduk bareng untuk membicarakan, mencarikan solusi. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, ya menganalogi kasus pernikahan dini, ada perlu semacam dispensasi-dispensasi baik di batas usia atas atau bawah sepanjang kepentingan kedua belah pihak itu bisa terakomodir. Ini yang menurut saya menjadi PR besar kita, karena selama ini tidak cukup kajian dan analisis yang melihat apa sih problemnya generasi Gen Z ini, atau mungkin juga peningkatan usia harapan hidup sehingga di usia di batas atas pun sebenarnya sebagian masih punya kapasitas yang memadai. Nah, tidak sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan dan ada pendiaman di situ. Disinilah perlu negara hadir untuk melakukan kontrol terhadap berbagai proses rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya tadi, Mbak Naomi. Ini PR kita, mumpung belum masuk ke pemerintahan baru, saya kira. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Gitadi, terima kasih atas tanggapannya. Kita kembali ke Bu Nabila. Gimana nih Bu, soal batas usia ini apakah jadi satu-satunya hal yang membatasi pekerja untuk mendapatkan kesempatan untuk mereka bisa berkarir begitu, atau ada faktor lain yang bisa menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau dibilang faktor satu-satunya, sepertinya enggak ya, bukan faktor satu-satunya. Ada banyak faktor tentu yang mempengaruhi kenapa sekarang banyak orang kan sekarang sepertinya cukup sering kita mendengar keluhan makin sulit mendapatkan pekerjaan, terutama bagi generasi muda gitu ya. Dan saya yakin juga pembatasan usia itu bukan satu-satunya alasan mengapa itu terjadi. Yang kalau kita melihat secara data makro ketenaga kerjaan kan kita memang melihat kecenderungan PHK yang makin banyak terjadi belakangan ini, kemudian juga tingkat pengangguran yang belum turun. Saya agak berhati-hati kalau ngomongin tingkat pengangguran karena proyeksi BPS kan agak berbeda gitu ya dengan di satu sisi angka tingkat pengangguran menurut BPS sepertinya cukup stagnan saja gitu, tapi kalau kita melihat dari angka yang di PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan kan cukup mengkhawatirkan proyeksinya beberapa tahun belakangan ini. Yang perlu dipertimbangkan memang bagaimana caranya kita mulai menekan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal gitu, karena kita harus berani mengakui juga bahwa angka sekitar 56-58% pekerja yang berada di sektor informal yang sekarang ada di posisi Indonesia itu bukan angka yang baik sebenarnya, karena pekerja-pekerja di sektor informal cenderung untuk mendapatkan pekerjaan yang kurang layak gitu. Jadi penciptaan lapangan kerja baru, terutama penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan di sektor formal merupakan faktor utama sebenarnya untuk memastikan bahwa orang bisa mendapatkan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena sebanyak apapun skill yang dimiliki oleh pekerja, kalau tidak ada lapangan pekerjaannya, maka ya itu yang pasti akan menjadi hambatan utama. Oke, baik. Pak Gitadi, apakah mungkin ya Pak, seperti yang kita sedang bahas saat ini ya, suatu saat nanti batas usia untuk melamar pekerjaan ini bisa dihapus? Dan memang seperti apa sih dampaknya kalau salah satu syarat batas usia ini dihapuskan? Kedepannya seperti apa? Silakan Pak Gitadi. Ya, saya kira tuntutan zaman generasi Gen Z ini, generasi IT ini, terjadi penurunan batas usia bawah. Satu ilustrasi sederhana, dulu saya SMP bercelana pendek. Kalau sekarang anak SMP pakai celana pendek itu jadi lucu, jadi aneh. Artinya apa? Memang ada penurunan batas usia kedewasaan. Yang kedua, saya dari ilmu sosial juga ya, batas bawah usia menstruasi, mohon maaf kalau salah, itu juga turun semakin muda. Artinya memang kalau batas bawah maupun atas ini lebih fleksibel, saya kira adalah sebuah keniscayaan ke depan. Ada kebutuhan sepanjang tetap hak-haknya, kepentingannya juga diakomodir. Sehingga saya
mimpi, ada menduga akan ada perubahan batas-batas usia tadi, tidak semata-mata pada batas-batas yang selama ini dikukui antara 17 sampai 55 atau 18 sampai 50, sekarang 57 kalau nggak salah. Tapi kita melihat tetap kembalinya adalah pada kapasitas dan kompetensi dan, maaf saya orang policy ya, problem apa yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang bisa jadi berbeda di dalam masyarakat lain, khususnya Gen Z sekarang ini yang semakin membutuhkan juga penghasilan, ya bonus demografi, kompleks lah problemnya. Sehingga menurut saya salah satu rekomendasi yang saya hendak tawarkan adalah ya direview kebijakan-kebijakan yang ada, melibatkan semua stakeholders yang layak, yang relevan untuk membicarakannya. Tidak semata-mata sepihak dari negara, tapi juga tidak semata-mata itu kewenangannya perusahaan untuk membuat keputusan, ya. Tapi perlulah duduk bareng, melibatkan pihak-pihak yang kredibel, yang cukup punya perspektif futurologis ke depan, ya, proyeksi yang cerdas ke depan. Oke. Ini PR besar kita, Mbak Baik. Naomi. Ya, baik pagi tadi. Sekarang kita mau dengar tanggapan dari Bu Nabila. Silakan Bu Nabila. Ini tanggapan untuk yang bagian mana nih, Mbak? Dari pagi tadi bisa disampaikan juga tanggapan Anda jika ada. Silakan. Suatu saat nanti jika batas usia ini dihapuskan, apa dampaknya juga yang akan kita alami bersama? Kalau menurut saya sih penghapusan batas usia itu step awal ya untuk membuat kebijakan yang benar-benar anti diskriminasi untuk semua pekerja gitu. Kenapa dikatakan step awal? Karena kalaupun saya orang hukum gitu, kita kadang-kadang skeptis juga kan. Sebenarnya perubahan ketentuan itu bisa sampai sejauh mana sih mendorong ketika misalnya orang, setiap kali kita diskusi soal ini cukup sering gitu saya mendengar komentar bahwa oke lah, aturan batas usianya dihapuskan, tapi kalau misalnya HRD-nya membatasi mau kayak gimana? Kalau misalnya di perusahaan tetap melakukan pembatasan mau kayak gimana? Bukannya malah memberikan harapan palsu misalnya. Skeptisisme seperti itu sangat bisa dipahami gitu, karena aturan hukum memang kadang-kadang tidak bisa menjamin serta-merta bahwa ada perubahan, tapi setidaknya ada social paradigm yang berusaha diubah gitu ketika kita sudah tidak lagi menormalisasi, bahkan sebenarnya tidak harus menunggu nanti ketika aturan hukumnya sudah diubah. Sekarang aja gitu, kalau misalnya dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu kan orang jauh lebih kritis melihat pembatasan usia ini kan. Saya kira 5 tahun lalu masih jarang lah orang secara terbuka mengatakan bahwa nggak fair dong ada pembatasan 25 tahun, 26 tahun gitu. Tapi sekarang kan itu sudah sedikit demi sedikit berubah. Jadi harapannya ketika hukumnya atau entah ini lewat pembuat kebijakan, entah ini nanti ada pengajuan lagi ke Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Konstitusinya berubah pikiran misalnya, harapannya sih bisa mencerminkan hal itu gitu ya, bisa mencerminkan kekhawatiran dan concern masyarakat gitu. Karena poin utama hukum kan sebenarnya melihat masalah yang ada di masyarakat. Ketika hukum dan pembuat kebijakan tidak bisa menangkap masalah ini, ya berarti hukumnya akan sia-sia dong. Jadi itu langkah awal menurut saya untuk bisa benar-benar memberikan kepastian bahwa setidak-tidaknya orang nggak takut duluan untuk melamar pekerjaan. Bahwa nanti ada isu selanjutnya yang mungkin akan muncul, kita selalu ada isu baru gitu ya. Ya itu berarti isu berbeda gitu. Tapi seenggaknya orang nggak takut duluan untuk melamar pekerjaan, ada kesempatan skill dia untuk dilihat gitu. Karena kalau sekarang orang-orang dengan skill yang sebenarnya cocok dengan pekerjaan tertentu pun ngelamar untuk sekedar masukin CV aja dia nggak berani gitu kan. Karena umur saya udah 26 tahun, karena pembatasannya 25 tahun gitu. Jadi menurut saya ini bisa jadi awalan yang baik sih untuk mengubah paradigma bahwa 26 tahun tuh udah terlalu tua untuk bekerja, untuk melamar pekerjaan. Kamu harusnya sudah settle di usia 26 tahun. Hal-hal seperti itu tuh kayaknya perlu kita challenge ulang, karena apa bedanya 25 tahun dan 26 tahun sebenarnya. Oke. Nanti kita kembali perbincangan pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan dan juga komentar baik lewat YouTube dan juga WhatsApp, akan saya bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. BC paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Numpang nanya, Mau nanya apa? tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi. Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya, thank you pendengar, Anda sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dan kita masih bahas soal apakah batasan usia pelamar kerja dihapus. Kita akan bahas bersama dan masih kita bahas juga dengan beberapa komentar-komentar yang sudah bergabung di YouTube channel KBR dan juga di WhatsApp ya, Bu Nabila dan juga Pak Gi tadi. Saya akan bacakan beberapa komentar-komentar yang sudah bergabung, mohon disimak. Dari channel YouTube dulu ya, yang sudah ada komentar dari Pak Gibran Sesunan. Ini bukan soal mungkin atau tidak mungkin, tetapi soal mau atau tidak mau dan pemerintahan Jokowi tidak mau. Komentar berikutnya dari Pak David Hutapea. Saya setuju ada yang mengajukan permohonan hapus batasan usia pemohon kerja. Itu lebih baik. Sekarang lihat banyak pengangguran gara-gara batasan usia pemohon kerja. Berikutnya saya akan bacakan dari channel YouTube Berita KBR sudah, dari WhatsApp. Ada Pak Surya dari Samarinda. Saya kira Hakim MK yang menolak ini masih tidak paham kalau sekarang banyak terjadi diskriminasi usia. Antara mereka tidak tahu atau menutup mata saja soal diskriminasi usia ini. Lanjut lagi dari Lampung ada Ibu Bella. Bapak dan Ibu narasumber, apakah negara lain ada yang mengatur soal batas usia dalam melamar kerja ini? Kalau ada, apa Indonesia bisa mencontoh regulasi itu? Berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno. Miris sekali saya lihat di media-media banyak anak muda yang sulit cari pekerjaan. Kalau syarat usia dihapus, bisa membantu pelamar kerja mendapat pekerjaan, saya dukung 100%. Lanjut lagi dari Bali ada Ibu Ratna. MK kan sudah menolak nih, di sisi lain negara kita masih banyak pengangguran. Akhir-akhir ini juga banyak yang di PHK dan anak muda yang sulit mendapat kerja. Apakah kalau tidak segera diatasi, ada dampak di sektor lain kalau pengangguran ini terus berlanjut? Berikutnya saya bacakan langsung saja, satu lagi dari Jakarta ada Ibu Tri. Saya senang ada yang menyuarakan keresahan soal usia ini. Dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini atau tiba-tiba kita apes perusahaan kita tutup padahal usia saya sudah 50 tahun, tentu ini akan membuat saya jadi pengangguran. Lalu kalau saya panjang umur, katakanlah bisa sampai usia 60, saya akan jadi beban orang lain padahal saya masih kuat dan kompeten. Satu lagi ya dari Semarang ada Ibu Tika. Tadi saya dengar ada yang menyebut kalau korban PHK nggak bisa dapat pekerjaan bakal masuk sektor informal. Dampaknya apa memang bagi negara kalau banyak rakyat masuk sektor informal? Ya, dari beberapa komentar-komentar dan juga pertanyaan yang sudah saya bacakan, yang tadi sudah disimak juga ya oleh kedua narasumber kita mau dengar tanggapan dari Bu Nabila dulu, boleh? Lalu nanti dilanjutkan oleh Pak Gitadi. Silakan.
terima kasih. Saya jawab yang soal negara lain dulu karena itu yang paling saya ingat. Silakan. Jadi kalau ditanya apakah ada kebijakan dari negara lain yang bisa kita contoh sebenarnya terkait pembatasan usia, ada cukup banyak karena sekarang memang normanya sebagian besar negara mengambil kebijakan bahwa pembatasan berbasis usia itu termasuk ke dalam diskriminasi. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau ke Amerika, sebenarnya di negara-negara ASEAN saja, di Singapura, di Filipina, di Thailand, di Vietnam, itu ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaannya sudah ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tidak boleh ada pembatasan lowongan pekerjaan berbasis usia gitu. Jadi tidak boleh ada diskriminasi berbasis usia. Di Thailand misalnya dia secara spesifik menyebutkan bahwa equality atau non-discrimination itu salah satunya basisnya selain gender, ras, dan agama itu adalah usia. Kemudian di Filipina juga secara spesifik ada anti-discrimination law, age anti-discrimination law. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak negara deket-deket aja gitu, nggak usah jauh-jauh, yang sebenarnya kita bisa contoh kalau berbicara soal workplace anti-discrimination. Jadi memang normanya sekarang ketika kita berbicara soal diskriminasi, itu usia menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh sebagai bagian dari diskriminasi. Jadi seharusnya pembatasan berbasis usia itu memang sudah ketinggalan zaman dan sudah kita tinggalkan. Itu yang pertama soal negara lain. Soal apa yang salah kalau misalnya PHK kemudian dia hanya bisa masuk ke sektor informal karena tidak bisa masuk sektor formal akibat pembatasan usia. Secara umum sebenarnya lagi-lagi ini kacamata normatif ya. Dari kacamata normatif ketenaga kerjaan, pekerja yang berada dalam sektor informal itu dikategorikan sebagai pekerja yang lebih rentan dibandingkan pekerja yang berada dalam sektor formal. Kenapa pekerja dalam sektor informal dianggap sebagai pekerja yang lebih rentan? Karena undang-undang ketenaga kerjaan kita in general itu hanya memproteksi pekerja-pekerja di sektor formal. Karena definisi hubungan kerja yang ada dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu kan hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha dalam hal ini adalah badan usaha, sehingga ketika kita bicara soal sektor informal yang kebanyakan pemberi kerjanya adalah orang perseorangan, dia menjadi banyak dikecualikan dari ketentuan-ketentuan atau perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Perlindungan soal upah minimum misalnya itu aja dikecualikan ketika bahkan tidak hanya ketika kita bekerja di pemberi kerja yang orang perorangan, bahkan ketika kita bekerja di usaha mikro dan kecil misalnya, itu kan ada pengecualian yang diperbolehkan memang oleh undang-undang ketenaga kerjaan, sehingga kita tidak berhak secara penuh mendapatkan upah minimum. Ini aja kan bisa menunjukkan ya betapa bekerja dalam sektor informal itu menempatkan kita dalam posisi yang rentan. Bukan berarti itu hal yang buruk, cuman ketika proporsi pekerja di sektor informal itu jauh lebih besar dibandingkan pekerja di sektor formal, maka yang dikhawatirkan adalah lebih banyak pekerja rentan dibandingkan pekerja yang mendapatkan pekerjaan yang decent gitu, yang layak. Jadi itu yang kemudian menjadi bermasalah, karena kadang-kadang yang sering terjadi adalah orang tuh hanya masuk sektor formal karena dia tidak punya kesempatan bekerja di sektor formal. Jadi memang terpaksa aja sebenarnya orang tuh masuk ke sektor informal. Kalau dia bisa punya kesempatan masuk ke sektor formal, sebenarnya orang pasti akan lebih tertarik untuk masuk ke sektor formal gitu. Jadi itu masalah utamanya sih kalau misalnya kita berbicara soal pekerja yang sekarang lebih banyak di sektor informal. Oke. Baik, sebelum kita dengarkan juga tanggapan dari Pak Gitadi, saya akan bacakan satu WhatsApp tambahan ya yang sudah masuk kembali. Biar sekaligus saja. Dari Padang ada Ibu Dewi. Saya baca berita, sebenarnya kata-kata soal batasan usia ini nggak ada dicantumkan dalam undang-undang ya. Ini interpretasi pemberi kerja kan? Kalau gitu Kemenaker bisa kasih sanksi nggak sih ke pemberi kerjanya? Silakan langsung ditanggapi oleh Pak Gitadi beberapa komen WA dan juga pertanyaan tadi dan yang barusan. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Naomi dan terima kasih ke Mbak Nabila ya. Saya memperoleh banyak perspektif baru ini ya. Kalau di perspektif orang sosial kayak politik kayak saya, sektor informal itu disepakati sebuah kartu pengaman, safety valve ketika tekanan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan tidak tersolusi oleh sektor formal. Tetapi yang kedua, secara kultural masyarakat kita ini kan memang semua kebanyakan mimpinya masuk ke sektor
formal, apalagi yang berstatus ASN, pegawai negeri, sehingga segala cara itu ditempuh. Ya. Saya ingat betul pernah ada tesis S2 yang meneliti tentang agak keluar sedikit ya, tingginya kunjungan ke dukun, kiai, orang sakti ketika masa-masa rekrutmen pegawai. Itu tesis yang saya uji itu menemukan itu. Artinya kan segala cara dipakai untuk masuk ke sektor informal. Nah, kembali kepada mulai dari Pak Gibran, Pak David, Pak Surya, dan hampir semua 95% itu kan menyuarakan, kalau saya tidak salah membaca, jangan ada pembatasan diskriminasi usia. Karena kalau dalam perspektifnya Mbak Nabila, ini kan Vox Populi, Vox Dei ya Mbak, kalau nggak salah. Suara rakyat itu suara Tuhan. Nah, rakyat yang hadir di forum ini semua 95% mendukung tidak ada pembatasan. Artinya apa? Ini evidence bagi pembuat kebijakan publik, pemerintah, untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang selama ini dipakai, mereview, merevisi. Nah, salah satunya adalah dengan membuat lebih luas range-nya, batas usia tadi, tapi tetap juga mempertimbangkan kompetensi dan keahlian tadi. Karena bahkan tadi terima kasih ada info dari Mbak Nabila ya, di negara lain pun itu sudah diatur untuk tidak membatasi itu. Tapi perusahaan kan juga tidak mau rugi, ya mereka juga mencari SDM yang terbaik tentunya. Nah, disinilah jalan tengah yang sebaiknya dipertemukan antara pembatasan usia dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Negara berpihak kemana? Kan pertanyaan besar dari sebagian pendengar tadi adalah terkait dengan keberpihakan MK. Ya, itu bukan bidang saya, cuman kalau di bidang saya kembalikan kepada apa? Problem di dalam masyarakat kita, problem publiknya adalah banyak PHK, banyak pengangguran, bonus demografi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah salah satu yang menarik tadi, ada yang mempertanyakan batas usia 50 di PHK, tapi hidup susah begitu, solusinya apa? Seperti di pengantar dari KBR yang pernah saya buka webnya, itu memang karena tidak cukup kuatnya jaminan sosial. Sehingga ketika seorang berusia 50 di PHK, dapat pekerjaan baru lagi, nah bagaimana kemudian jaminan sosial itu melindunginya? Nah ini kan juga menjadi PR besar ya. Sehingga di sini menurut saya sebenarnya saya sepakat dengan Mbak Nabila tadi ya, bahwa memang ada range yang lebih lebar dari batas-batas usia, tapi juga tidak membuat perusahaan itu menjadi rugi, menjadi pindah keluar misalnya, untuk tetap dijaga kemungkinannya untuk bisa bekerja dengan produktif. Nah ini yang menurut saya perlu dicarikan titik temu, karena di sini suara yang muncul dari berbagai komentar pagi hari ini melihat tidak perlunya pembatasan yang terlalu ketat tadi, tapi kembali kepada kebutuhan, kompetensi, dan pelibatan pihak ketiga yang lebih kredibel dan independen, sehingga rekrutmen itu pun bisa memenuhi harapan dari pemberi kerja. Nah ini yang menurut saya belum ketemu titik kesepakatannya di mana ya. Berkaitan dengan yang tadi juga terakhir ditanyakan dari pendengar kita Pak, soal Kemenaker bisa beri sanksi nggak sih ke pemberi kerja, nanti juga ditanggapi sama Bu Nabila ya. Dari Pak Gita dulu sebelum kita jeda, silakan singkat saja. Saya kira betul itu, karena saya melihat adanya variasi yang tinggi di level daerah, kota, ya. Dinas tenaga kerja yang punya peran untuk menjadi pemberi jalan tengah itu ternyata sangat tinggi variasinya. Kalau saya di kota Surabaya melihat cukup tinggi mereka, cukup aktif mereka untuk
mengakomodir keluhan-keluhan semacam itu. Tapi di daerah-daerah yang katakan lebih pinggir, lebih selatan, yang di Jawa Timur kami tahu banyak TKI, TKW yang mengalami perundungan dan juga mengalami kerugian di dalam kontrak dengan pemberi agennya, itu juga relatif kurang terlindungi. Nah, artinya apa? Perlu kebijakan yang membekali tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja sampai kepada dinas-dinas tenaga kerja di daerah supaya punya platform yang kurang lebih sama untuk lebih berpihak kepada siapa. Tentu saja idealnya adalah kepada masyarakat, kepada pencari kerja. Nah, ini yang menurut saya belum paling tidak dari perspektif saya belum ada keseragaman yang cukup ideal Kemenaker ini maupun dinas-dinas di daerah. Baik, nanti kita juga akan dengar tanggapan dari Bu Nabila. Untuk Anda juga pendengar yang sudah mengirimkan tadi ya beberapa komen dan juga pertanyaan, nantikan saja jawaban-jawabannya atau tanggapan dari pendengar dari narasumber kita pagi hari ini. Tetaplah dalam Ruang Publik KBR di pagi hari ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Diandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia mempersembahkan pameran waralaba, lisensi, dan konsep bisnis IFRA Business Expo 2024 powered by Pertamina Patraniaga. Siapkan diri kamu untuk menghadiri pameran bisnis menarik tahun ini. Di IFRA Business Expo 2024, kamu akan menemukan berbagai merek dan konsep bisnis terbaru. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk mengikuti seminar dan talk show dengan pembicara terkemuka yang akan membagikan pengalaman dan strategi bisnis terbaik. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menikmati berbagai program sepanjang pameran termasuk kelas bisnis di mana kamu bisa bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya. Catat tanggalnya, IFRA Business Expo 2024, 16 sampai 18 Agustus 2024 jam 10 pagi sampai dengan 8 malam di Jakarta Convention Center. Dengan tiket masuk seharga Rp60.000, kamu dapat mengembangkan jaringan bisnis yang kamu impikan. Segera daftar dan beli tiket di ifra-indonesia.com. Jangan sampai terlewatkan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @ifra_expo. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk pendengar yang ingin mendengarkan siaran kami di siaran ulang atau belum sempat mendengarkan, boleh mampir ke podcast kbrprime.id kemudian pilih Ruang Publik. Dengan tema kita, apakah batasan usia pelamar kerja dihapus? Masih berbincang dengan dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, ada Nabila, dan juga bersama dengan dosen sekaligus analis kebijakan publik FISIP Unair, ada Gitadi. Selamat pagi Pak Gitadi dan juga Bu Nabila. Kita lanjutkan kembali tadi tanggapan dari Bu Nabila belum kita dengarkan ya. Silakan Bu, soal ketenagakerjaan Kemenaker bisa kasih sanksi kepada pemberi kerja, silakan. Oke, pertanyaan terakhir tadi ya.
Itu pertanyaan yang tepat sekali, karena memang permasalahan utama dari pembatasan usia itu kan sebenarnya karena tidak ada ketentuan terkait itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permasalahannya ketiadaan ketentuan soal pembatasan usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kemudian dipahami oleh pembuat kebijakan juga, oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai berarti tidak ada hal yang dilanggar ketika perusahaan membuat pembatasan lowongan pekerjaan. Itu adalah sudah beberapa kali saya mendengar Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan statement tersebut, karena memang kalau kita melihat pada ketentuannya, tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Artinya, keinginan kita agar Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pembatasan usia itu menjadi tidak mungkin dilakukan, karena pengawas Kementerian Ketenagakerjaan maupun pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan sendiri merasa bahwa tidak ada yang dilanggar dengan perusahaan yang memberikan batas lowongan pekerjaan. Itu kan yang sebenarnya ingin di-challenge ketika pasal ini dimasukkan ke dalam, karena kan pasalnya memang mengatakan bahwa ada diskresi yang bisa dilakukan oleh pemberi kerja untuk adanya syarat-syarat dalam lowongan pekerjaan, yang kemudian diskresi ini ternyata salah satu yang paling sering dilakukan adalah melakukan batas usia ini tadi kan. Itu yang kemudian di-challenge ke Mahkamah Konstitusi, dan sayangnya kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa bukan, ini ternyata bukan diskriminasi, sehingga masih tetap gitu dengan status quo yang sekarang bahwa pembatasan lowongan pekerjaan itu tidak ada pengaturannya dalam regulasi kita, yang konsekuensinya menjadi meskipun ada keharapan gitu dari masyarakat bahwa Kemenaker memberi sanksi dong kalau misalnya ada perusahaan yang membuat lowongan pekerjaan dengan batasan usia tertentu, itu tidak bisa dilakukan karena dari kacamata Kementerian Ketenagakerjaan, dari kacamata pengawas ketenagakerjaan, tidak ada aturan ketenagakerjaan yang dilanggar oleh perusahaan yang melakukan ini. Itu permasalahan utamanya. Ya, baik Bu Nabila. Sekarang kita ke Pak Gitadi. Jika milenial dan juga Gen Z ini disebut lebih bisa dibilang menyukai peluang karir sebagai freelance atau karyawan kontrak gitu ya, ketimbang menjadi karyawan tetap. Seberapa besar nih Pak Gitadi tren ini menurut Anda nantinya bisa memengaruhi pola rekrutmen karyawan secara umum di Indonesia? Ya, sesuai dengan perkembangan di bidang digital dan pertumbuhan kurikulum paling tidak di fakultas saya yang mengakomodir Gen Z ini untuk lebih punya kapasitas untuk menjadi startup ataupun bekerja freelance tadi, kan sebenarnya menjawab terjadinya perubahan-perubahan budaya pencari kerja terutama generasi muda. Persoalannya menurut saya adalah sejauh mana kemudian, karena dalam perspektif policy negara harus hadir untuk memfasilitasi kepentingan generasi muda ini sebagai bagian dari bonus demografi tadi untuk lebih punya daya saing di dalam mencari pekerjaan. Nah, dalam kenyataannya kemudian karena kurangnya peran ataupun proporsi yang dibuat oleh negara, perspektifnya Mbak Nabila pastilah ini ada negara itu membuat regulasi-regulasi saja dengan mengatakan ini usia bukan diskriminasi, tapi bahasa yang dipakai pastilah bahasa melindungi kepentingan generasi muda, anak muda yang masih tumbuh kembang, pastilah seperti itu. Nah, kembali kemudian sayangnya saya nggak sempat buka apa naskah akademik yang dipakai, lalu filosofi apa, konsideran kebijakan apa yang dipakai, sehingga masih tetap mempertahankan batas usia tadi. Yang dibaca oleh aktivis ini diskriminasi. Nah, disinilah saya melihat upaya untuk mereview tadi yang sudah saya sampaikan, tapi juga tetap mempertahankan kepentingan perusahaan supaya tidak malah kemudian menjadi rugi. Nah, lalu di mana peran kementerian, dinas tenaga kerja daerah, dan lain sebagainya berhadapan dengan, mohon maaf, undang-undang tentang ketenagakerjaan existing sekarang. Kalau pandangan dari aktivis jelas
pihak negara pasti berusaha untuk berpihak kepada apalah istilahnya nawacita atau nawadosa, saya nggak tahu lah ya, yang lagi ramai kemarin. Tapi yang jelas idealnya dalam perspektif saya, orang kebijakan, analis kebijakan, keberpihakan itu pada publik. Dalam hal ini Gen Z, dalam hal ini anak muda yang baru fresh graduate atau mungkin nggak sempat graduation, lalu butuh lapangan kerja. Yang kemudian bisa diukur parameternya salah satunya adalah banyaknya pengangguran, banyaknya sektor informal yang terpaksa dalam tanda petik. Karena sektor informal tadi kalau orang sosial bilang itu safety valve, ya, atau pengaman terhadap kebutuhan tenaga kerja yang bagus ya disampaikan oleh Mbak Nabila tadi, relatif tidak terlindungi. Nah, bagaimana kemudian memikirkan membuat kebijakan yang melindungi sektor informal tadi? Ini yang menurut saya PR kita yang berikut, Mbak Naomi. Baik, karena juga waktu sangat terbatas, mohon maaf sekali nih Pak Gita dan juga Bu Nabila, sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Bisa disampaikan menurut Anda berdua strategi apa yang harus disiapkan pemerintah supaya para korban PHK dan mereka yang menganggur dan mungkin terganjal usia ini ya bisa diserap oleh lapangan kerja. Boleh disampaikan masing-masing 1 menit, mulai dari Pak Gita dulu, ditutup oleh Bu Nabila. Silakan, singkat saja. Terima kasih. Yang pertama, jelas harus merevisi ya tentang kebijakan batas usia tadi dengan naskah akademik bahasanya Mbak Nabila, dengan argumentasi ya, yang kuat. Yang kedua, negara hadir dengan melakukan pemberdayaan tenaga kerja, tidak sekedar pelatihan-pelatihan yang hanya menggugurkan kewajiban. Ini yang menurut saya menjadi PR dari diskusi kita pagi ini. Yang terakhir tadi, jangan hanya berpihak kepada nawacita, tapi berpihaklah kepada publik. Terima kasih. Baik, dari Bu Nabila sekaligus penutup perjumpaan kita pagi hari ini, silakan. Kalau menurut saya memang PR utamanya adalah penciptaan lapangan kerja di sektor formal sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita harus lebih sering berbicara soal deindustrialisasi sebenarnya, karena itu adalah hal yang nggak mungkin tidak dilakukan, terutama dengan bonus demografi kita yang makin banyak gitu. Kita tidak bisa bergantung pada gig ekonomi, kita nggak bisa bergantung pada sektor informal terus-menerus, karena kalau ini dibiarkan, maka proporsi pekerja di sektor informal kita akan makin membesar, dan ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk masa depan para pencari kerja di Indonesia gitu. Jadi penciptaan lapangan kerja menurut saya adalah hal yang paling utama yang perlu diadres segera oleh pemerintah. Jadi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tentu saja, bukan sekedar lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang berkualitas yang bisa memberikan kehidupan layak. Dan kalau dikembalikan pada isu pembatasan batas usia, ini memang hal yang perlu dipikirkan ulang gitu. Apakah memang kita mau terus berada di sisi membolehkan pembatasan usia karena rasanya itu adalah kebijakan yang terlalu usang dan terlalu tidak mendengarkan kebutuhan rakyat dan masyarakat di lapangan, kalau pembuat kebijakan dan juga hakim Mahkamah Konstitusi, siapapun yang berperan dalam pembuatan kebijakan ini terus-menerus membiarkan hal ini terjadi. Jadi sepertinya perlu dikritik dan perlu dilakukan suatu perubahan di sini. Ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Nabila Rizfa Izati, dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum UGM, dan juga terima kasih banyak Pak Gita Tegas, dosen sekaligus analis kebijakan publik FISIP Unair, untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan diskusi kita yang membahas soal apakah mungkin batasan usia pelamar kerja dihapus. Untuk pendengar juga yang sudah menyuarakan pendapatnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak melalui channel YouTube Berita KBR dan juga streaming dan juga melalui siaran radio. Akhirnya saya Naomi Liander bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh